Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Budidaya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan persiapan budidaya ikan dalam ember. Saat ini ada salah satu teknik budidaya ikan lele yang sedang viral, yaitu budik damber. Apa sih budik damber dan bagaimana membuat budik damber yang mudah dan praktis? Jadi, budik damber merupakan singkatan dari budidaya ikan dalam ember, di mana kita berbudidaya ikan dan bercocok tanam sayuran dengan teknik hidroponik. Kemudian, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bisa budidaya ikan dalam ember ini? Tahapan budik damber yang pertama adalah persiapan ember yang akan digunakan. Sebaiknya dipilih ember berukuran 80 liter supaya ikan lele yang ditebar bisa lebih banyak. Di ember ini juga dibuatkan instalasi pembuangan air sehingga dalam pergantian airnya juga dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu juga dibuatkan instalasi overflow air supaya pada saat terjadi hujan, air di dalam ember tidak tumpah dan luber. Selanjutnya yang perlu disiapkan adalah benih lele. Benih lele yang digunakan sebaiknya adalah ukuran 79 cm dengan jumlah 50 ekor. Dalam kapasitas ember 80 liter, tidak bisa menggunakan ikan terlalu banyak. Untuk standar idealnya itu adalah berkisar 50-75 ekor saja. Selanjutnya yang perlu disiapkan adalah pakan lele atau pelet. Bisa kita gunakan pakan dari salah satu pabrikan pakan dengan kode pakan 781 polos. Karena bukaan mulut ikan sudah bisa menggunakan pakan dengan diameter bulir 3 mm. Jangan gunakan pakan yang ukuran besar pada bibit lele yang masih kecil, dan upayakan pakan di stok sesuai dengan kebutuhan ikan tersebut. Selanjutnya adalah biji sayurannya. Bisa digunakan kangkung sebagai pilihan sayuran di budik damber, karena kangkung merupakan sayuran yang mudah dan kuat. Biji kangkung diletakkan pada gelas plastik berukuran sedang yang sudah dilubangi dasarnya, kemudian memberikan arang sebagai media. Tahapan yang pertama dilakukan adalah mengisi ember dengan air bersih. Air yang digunakan upayakan air yang sudah diendapkan minimal 2-3 hari atau 1 minggu akan lebih baik. Nah, jangan gunakan air pump secara langsung karena pada air pump mengandung klorin yang dapat menyebabkan resiko di ikan. Jika air pump tersebut sudah sempat mengendap di toren rumah, bisa digunakan. Bisa digunakan air tanah atau air dari tadahan hujan, namun semua itu perlu diendapkan terlebih dahulu agar pH di dalam air menjadi stabil. Nah, ember tersebut diisi air sebanyak 60-70 liter. Upayakan tinggi air sampai ke level agar plastik atau wadah sayuran menyentuh air di dalam ember. Karena jika air tidak menempel pada akar sayuran, sayuran akan mati karena tidak mendapatkan asupan nutrisi yang ada di dalam ember. Air di ember tujuannya adalah untuk menstabilkan pH air. Caranya dengan melarutkan 5 sendok garam ikan ke dalam air, kemudian campurkan ke dalam air ember. Atau bisa juga diberikan probiotik ke dalam air ember tersebut, karena penaburan probiotik ke dalam air juga bermanfaat untuk menumbuhkan berbagai macam pakan alami seperti fosfor. Nah, pakan alami tersebut dapat bermanfaat untuk pakan benih lele yang baru saja ditebar. Tahapan selanjutnya adalah menebar biji kangkungnya. Di sini tutup ember sudah dimodifikasi supaya tanaman kangkung yang tumbuh nantinya lebih terlihat rapi dan untuk menjaga ikan tidak lompat keluar dari kolam. Nah, pastikan pula dasar gelas yang sudah dilubangi agar terkena air. Tahapan selanjutnya adalah tebar bibit lelenya. Penebaran bibit lele dilakukan secara perlahan, biarkan lele tersebut keluar dengan sendirinya. Ikan yang baru datang dan ditebar sebaiknya disterilkan dari parasit yang terbawa dengan cara proses dipping yang berisi air garam pada wadah selama 10-15 menit sebelum ikan tersebut ditebar. Nah, supaya bibit lele tersebut tidak kaget di tempat yang baru, puasakan bibit lele selama setengah hari atau 1 hari. Hal ini berguna agar benih lele tidak stres dan lahap pada saat pemberian pakan pertama nantinya. Ingat, jangan mencoba tebar lele terlalu banyak.
karena bisa mengakibatkan kematian jika tidak melakukan manajemen air dengan baik.